pendidikan Islam. Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata dik, dengan memberinya awalan dan akhiran an, mengandung arti perbuatan, hal, cara, atau sebagainya. Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, pengertian pendidikan sering digunakan beberapa istilah, antara lain yaitu al-ta'lim, al-tarbiyah, dan al-ta'dib. Al-ta'lim berarti pengajar yang bersifat memberi atau menyampaikan pengetahuan dan keterampilan pendidikan agama, merupakan salah satu dari 3 subjek pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia. Hal ini karena kehidupan keragaman merupakan salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu. Hakikat pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang didasari oleh nilai-nilai Islam sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Karena itulah sangat penting untuk menggali konsensi teoritis mengenai pendidikan sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah, kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Tujuan pendidikan Islam menurut Suwarno 2020. Tujuan pendidikan Islam merupakan penggambaran nilai-nilai Islam yang hendak diwujudkan dalam pribadi peserta didik pada akhir dari proses kependidikan. Dengan kata lain, tujuan pendidikan Islam adalah perwujudan nilai-nilai Islami dalam pribadi peserta didik yang diperoleh dari pendidik muslim melalui proses yang terfokus pada pencapaian hasil atau produk yang kepribadian Islam yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab sehingga sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat dan memiliki ilmu pengetahuan yang seimbang antara dunia akhirat sehingga terbentuklah manusia muslim paripurna yang berjiwa tawakal secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pendidikan Islam menurut Muhammad Quraish Said yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan kata khalifah tersebut menggantikan Allah dalam menegakkan kehendaknya dan menetapkan ketetapan-ketetapannya, tetapi bukan karena Allah tak mampu atau karena menggantikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, melainkan Allah bermaksud menguji manusia dan memberi penghormatan. Jika demikian, kekhalifahan mengharuskan makhluk yang diserahkan tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberikan tugas dan wewenang. Atas dasar ini, kita dapat berkata bahwa tujuan pendidikan Al-Quran adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan kekhalifaannya guna membangun dunia ini sesuai konsep yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.